Ya, suatu keajaiban guys ya, yang saya tidak mengira dan ternyata Allah mengabulkan doa saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tukang kayu yang selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini jumpa kembali bersama kami TKP, tempat belajar tukang kayu pemula yang profesional. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita saja guys ya, bagaimana awal mulanya saya bisa mendirikan usaha ini. Akan saya bagikan ke teman-teman dan teman-teman yang ingin mulai usaha biar termotivasi hatinya guys ya, biar semangat 45. Oke, langsung saja kita mulai perbincangannya, berbagi pengalamannya kepada kalian. Sebelumnya ini guys ya, pengalaman dari sebuah mesin ketam kok bisa menjadi pengusaha. Tentunya kalian yang belum punya usaha itu sangat mendambakan sekali ya guys ya, pengen punya usaha sendiri, pengen mandiri, pengen punya karyawan. Dan bagaimana cara memulainya? Seperti yang telah saya sampaikan di video saya kemarin ya, itu cara saya dulu. Modal pertama itu berani guys ya, keberanian dan tidak takut akan bangkrut, itu saja. Dan ndang action, jangan hanya dipikir saja. Kalau dipikir saja nanti pertanyaan kalian akan melebar. Wah, nanti nak bangkrut piye, nek anu gimana. Itu yang penting action dulu, kemudian baru sambil berjalan nanti gimana karena gimana kita pikiro ya guys ya, dipikiro. Kalau kita belum menjalankan kan juga beda guys ya, materi sama kenyataan di lapangan itu sangat berbeda sekali. Jadi itu bisa teman-teman pahami ya guys ya. Oke, lanjut. Bagaimana kisah saya bisa punya sebuah usaha ini. Dan yang awalnya saya hanya seorang pekerja tukang kayu, dan bagaimana untuk menaikkan level jadi tukang kayu guys ya. Jadi gini, dulu itu tidak mungkin langsung bisa dianggap masyarakat itu jadi seorang tukang kayu, tidak mungkin kan. Pasti jadi kuli dulu, jadi kenek kalau bahasanya, jadi kuli dulu, tukang ngamplas, tukang seperti itu, dan lama-lama nanti dipercaya jadi seorang tukang kayu seperti itu. Dan modal saya hanya ini guys ya, mesin ketam. Bagaimana dulu itu tahun 2006 guys, saya akan sedikit bercerita. Habis dari Jakarta ya, jadi kan gini, lulus SMA saya ke Jakarta 1 tahun kerja di sana, jadi itu buruh guys ya, jadi kerja di toko itu. Dan saya pulang kemudian melanjutkan ini guys ya, hobi saya sebagai tukang kayu, melanjutkan hobi saya. Karena apa, itu dulu itu saya pikir-pikir kerja di Jakarta sama kerja saya di rumah itu, kalau saya benar-benar tekun itu hasilnya lebih banyak di rumah guys, seperti itu. Dulu saya ingat, saya 1 bulan itu saya di Jakarta dapat 250.000 dan di rumah itu 750.000 guys, karena seharinya itu kan 25.000 guys, seperti itu. Jadi gimana, setelah pulang saya dari Jakarta 2006 itu, saya duduk di teras rumah, terus kemudian diajak nukang guys, membuat kusen oleh teman saya. Saya mau karena ya saya ingin melanjutkan pertukangan saya, karena hobi. Mulai dari SMP saya sudah ingin sekali jadi tukang kayu guys. Nggak sepele, saya cita-cita saya dulu ingin jadi seorang tukang kayu, seperti itu. Kemudian saya sekolah di jurusan bangunan. Nah, ternyata di bangunan tersebut
tukang kayunya cuma 30% guys ya, yang lain itu bangunan, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi dan lain-lain seperti itu. Dan setelah lulusnya itu tadi saya kerja di Jakarta, kerja jadi di toko menjual sayur sama orang, ikut sama orang seperti itu. Kemudian saya bekerja sama teman itu ya, diajak teman gandengan istilahnya, borong-borong gawang, membuat atap itu sampai tahun 2008 akhir. Itu cerita saya. Kemudian saya mendirikan sebuah mebel itu sendiri. Itu pun saya juga tidak kepikiran kalau nanti saya bisa punya usaha mebel sendiri, karena saya juga masih muda dulu. Pada waktu itu umur saya 22 guys ya, 22 tahun, 23 itu saya mulai usaha mebel. Jadi ceritanya gini, setelah 2006 sampai 2008, pertengahan 2008 itu sudah hampir habis guys kan, pekerjaan saya habis dan istirahat dan bingung cari kerja di mana lagi, dan dilalah guys ya, dilalai teman saya itu masuk ke mebel, ikut kerja di mebel. Dan dilalahnya saya itu dulu juga tanya sama teman saya itu tadi yang kerja di mebel, loh kowe kok kerja ning kono, aku tak pengen kerja kira-kira sik nampa ora, seperti itu. Yang kalau bahasanya seperti ini, kamu kok sudah bisa mendapatkan kerjaan lagi, kalau saya belum, kalau boleh mbok diikutkan di sana gitu saya. Terus dijawab, yo sesuk tak tekok nih, ditanyakan ke bosnya guys. Setelah ditanyakan ke bosnya, ternyata boleh, alhamdulillah gitu guys ya, saya dapat kerjaan. Tapi dalam batin saya sambil bekerja di mebel itu, saya ingin sekali punya usaha sendiri, tidak ingin terus-terusan seperti ini guys ya, kerja cuma, maaf bukannya kurang bersyukur ya, kerja habis kita untuk makan, habis untuk cuma beli keperluan sehari-hari. Saya ingin bisa menjadi lebih sukses lagi seperti itu. Dan pada waktu itu saya kerja di mebel hanya sekitar 20 hari guys ya, karena saya sudah capek sekali guys. Ternyata mungkin ya agak badan saya kurang sehat pada itu akhir-akhir kerja di mebel itu. Waktu itu terakhir pasang pintu satu rumah gitu guys ya, sama teman saya, teman di mebel, bukan teman saya yang ngajak kerja tadi. Teman di mebel ngajak, dapat setengah hari, saya tuh pusing guys ya, pusing. Dan pada waktu itu saya istirahat terus noeh, aku tak heran kewesel aku arep bodo mergane guys ya, mau lebaran. Dan pada itu sela-sela itu saya teringat guys ya, ketika mendengarkan ceramah di masjid pada waktu Jumatan, membaca buku agama, ternyata itu ada suatu malam guys ya, satu malam di bulan Ramadan itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam dimana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan seperti itu. Dan saya baca terus guys ya, termotivasi ke saya seperti itu. Jadi selain saya ada ikhtiar dalam berusaha guys ya, kerja untuk ngumpulin duit, pada waktu itu ingin usaha guys ya, saya ingin sekali punya uang sebesar 2.100.000. 2.100.000 itu enggak tahu ada bisikan dari mana, enggak tahu, pengen sekali punya uang 2.100.000 buat usaha. Tapi enggak mungkin, ya mungkinnya mana, satu bulan saya kerja itu cuma dapat 750.000 pada waktu itu kalau di mebel seperti itu.
dapat 750.000 itu buat makan, dan anak muda kan beli pakaian itu mungkin tinggal 300.000 guys. Dan apa ya, mungkin saya mendapatkan uang 2.100.000 seperti itu. Kalau ngumpulin saja sisa 300 guys ya. Sisa 300 itu sendiri nanti mungkin buat sama teman-teman ke warung ataupun habis. Jadi seperti itu. Akhirnya saya juga bingung, pengen usaha tapi gak punya modal. Dulu itu belum ada pinjaman dia, sebenarnya sudah ada tapi kan masih anak muda kan tidak berani tuh guys ya, tidak berani mengambil resiko. Akhirnya saya berdoa guys ya, di malam itu, malam ganjil, tapi saya tidak ngambil malam ganjil guys ya. Semua malam di bulan Ramadan itu saya berdoa guys ya, saya sholat malam. Ini bukannya saya sombong, bukan saya memberikan informasi bahwa saya alim, enggak. Itu saya buat motivasi teman-teman saja ya. Ini jadi pengalaman saya ini akan saya ulas tuntas. Piye to sak jerone dalam malam itu saya terus berdoa, saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Saya tidak ingin seperti ini terus, dan saya tidak ingin menyusahkan orang tua. Seperti itu guys ya. Dan bulan puasa sudah selesai, akhirnya lebaran guys ya. Jadi apa ya, bayaran dari kerja di mebel 20 hari tadi buat lebaran anak muda habis, buat beli baju, buat itu guys ya, apa keperluan anak muda habis. Tapi ini guys ya, suatu keajaiban guys ya, yang saya tidak mengira, dan ternyata Allah mengabulkan doa saya. Setelah Syawal guys ya, setelah sawalan kalau orang Ponorogo ini kan gini, 7 hari lebaran, lebaran 1, 2, 3 sampai 7 kan bawa ketupat ke masjid, itu kan namanya sawalan. Setelah itu saya sama saudara saya ditawarin, malah enggak ditawarin, malah disuruh bikin mebel dan dipinjami uang berapa guys ya, 30 juta guys. Saya enggak nyangka seperti itu, dapat uang 30 juta itu kan. Padahal sebelumnya saya berpikir jangankan 5 juta, lawang 1 juta saja mau ngumpulin sebulan susah kok dapat seperti itu. Saya dipercaya sama saudara untuk memulai usaha, dan saya berani pada waktu itu dan tidak takut kalau nanti saya bangkrut itu. Kepikiran saya berani mau usaha dan nanti akan laku, gitu saja pikiran saya. Enggak sama sekali, enggak kepikiran kalau saya nanti akan bangkrut gimana, enggak. Pikiran saya buat mebel, nanti barang-barang yang saya jual nanti laku dan saya mendapatkan untung. Alhamdulillah, uang 30 juta itu yang saya gunakan hanya sekitar 10 juta enggak ada guys ya. 5 juta itu dulu buat beli alat peralatan ya. Terus kemudian yang 2 juta itu buat tempat ini guys ya, tempat yang saya tempati masih ini, buat tempat untuk bekerja. Dan yang 2.100.000 itu enggak tahu, itu saya belikan kayu. Kenapa kok temunya 2.100.000? Itu tadi tetangga saya menjual jati guys ya, menjual jati dulu itu 6 kalau enggak 7 guys ya, 7 pohon itu saya tawar itu 2.100.000 ya guys. Mungkin berapa ya, ya seperti 2.100.000 dapat 6 gitu aja, lupa saya.
itu saya tebang dan saya gergaji, dan setelah itu saya buat, kan bulat, kalau sini bulat guys ya, lingkaran satu meter itu yang saya buat, tengahnya itu saya buat ram, dan yang pinggir yang jelek itu saya buat bahan almari guys ya, bahan perabot. Yang saya bikin perabotnya dulu, yang tengahnya itu saya keringkan seperti itu. Saya keringkan biar lebih bagus, kadar airnya biar habis guys ya. Saya buat dan itu dilalai guys ya, dilalai teman saya yang sudah punya usaha, itu sudah tua dari saya, sekitar umur 50-an guys ya, dan saya pada waktu itu masih umur 23 tahun. Itu ngeloknya gini guys ya, mencemooh saya, mencemooh karena itu sebitan yang pinggir-pinggir saya buat ya, namanya masih belajar kan ya, sambungannya kurang rapat, dan di belakang itu kurang rapat sekali guys ya. Walaupun pinggirnya sudah saya finishing, semprot guys ya, karena juga beli kompresor sebelum itu, sebelum punya usaha itu saya sudah beli kompresor untuk finishing itu. Itu olokannya seperti ini guys, nggak lemari koyo kena gebrojoran tawon seperti itu. Maksudnya apa? Itu loh, belakang lemari, tutup belakang lemari itu grow, lubang celah-celahnya itu bisa dimasuki serangga. Rak pegel piye guys ya, pegel tenan. Tapi marah saya gini guys ya, bagaimana saya bisa membuat produk yang lebih baik lagi. Jadi gitu guys ya, jangan marah terus kalian tidak mau membuat produk yang lebih bagus lagi, malah termotivasilah karena kalian sudah diolok-olok seperti itu. Jadi bikinlah pekerjaan kalian yang sebagus mungkin dan bisa menyaingi kompetitor yang lain guys ya, seperti itu. Kemudian ya, dari motivasi dari olokan tadi malah saya bersyukur ternyata diolok-olok orang itu malah membuat diri kita lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian 1 tahun usaha semakin meningkat karena dipercaya, dan alhamdulillah tahun 2000 berapa ya deh guys ya, 2012 saya itu sudah, pasar saya itu sudah agak luas, walaupun satu kecamatan sudah banyak menurut saya. Satu kecamatan dipercaya bahwa tempat saya itu paling murah, karena enggak tahu saya kok bisa paling murah loh. Karena pada waktu itu saya enggak melihat harga luar guys ya, yang penting saya beli bahan baku segini, kemudian saya ongkos pekerja segini, kemudian saya pengen laba segini, itu menurut konsumen itu termasuknya masih murah. Jadi itu alhamdulillah lancar seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bergelut di dunia mebel. Jadi bagi teman-teman yang ingin usaha, jangan takut sebelum menjalankan usaha, karena kalian yang belum melakukan usaha itu belum tahu di dalam usaha tersebut ada apa. Jadi actionnya dulu, nanti setelah itu ada liku-likunya, itu kalian sambil belajar di dunia tersebut guys ya. Oke, semoga kalian bisa sukses. Dari pengalaman ini kalian termotivasi untuk melakukan usaha, untuk berani memulai usaha. Anak muda jangan takut gagal, harus lebih kreatif dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.